Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil kelompok kami. Kami mengawasi mengenai jenis binatang yaitu komodo. Saya Aditya Bayu yang 3. Saya tidak akan yang ketiga. Saya Munawar Zimatan yang 2. Saya akan meneliti dengan yang 19. Saya Nusali dengan yang 5. Saya Magdalena Uyun dengan yang 49. Saya tidak Saja Penyelapi dengan yang 42. Waktu pengamatan yang kami pilih adalah dari tanggal 20 September 2023 mulai pukul 10.30 sampai pukul 16.06. Titik lokasi pengamatan atau kandang komodo itu suhunya ada 32 derajat Celcius, terus garis bujur dan lintangnya sekian, kandang terbuka, persegi panjang tak beraturan sehingga terkena cahaya matahari langsung. Terdapat kaca di bagian kanan sebagai tempat pengunjung melihat. Terdapat kolam kecil yang airnya sedikit dan keruh. Terus ada samping parit kecil mengelilingi kandang, isinya semak belukar. Kandang dibatasi pagar kayu berjaring-jaring tali. Kelembapan rendah, keadaan gersang. Kondisi kandang sudah sesuai dengan habitat aslinya. Yang berikutnya ada taksonomi. Yang pertama, filumnya itu termasuk animalia. Filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordo, Squamata, subordernya Lacertilia, familinya Varanidae, jenisnya Varanus dan spesiesnya Varanus comodoensis. Morfologi komodo sendiri itu ada 7. Yang pertama itu ada mata, mulut, hidung, telinga, kulit, ekor, dan kaki. Nah, untuk mata komodo ini memiliki 2 kelopak mata yang berbeda. Yang atas itu gerakannya aktivasi, dan yang bawah itu ada jaringan tulang rawan yang dapat menyeka permukaan mata. Terus untuk mulut komodo ini giginya itu berjumlah 60 dengan bentuknya gigi tajam yang melengkung. Gigi terpanjang dari komodo ini itu bisa mencapai sekitar 2 cm. Nah, untuk areola di mulutnya itu mengandung beberapa selain bakteri dan toksin yang dihasilkan dari kelenjar bisa yang terletak di pangkal gigi. Racun di mulut komodo itu sangat mematikan. Untuk hidungnya, indera penciuman komodo ini sangat tajam, didukung oleh organ cangkoksen di dalam organ hidung. Dan sedangkan untuk partikel baunya itu dideteksi oleh lidahnya yang bercabang. Terus untuk telinga komodo ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan pendengaran. Tapi komodo ini itu mengandalkan utamanya itu dengan indera penciumannya. Nah, selanjutnya ada kulit komodo. Nah, kulit komodo ini bersisi. Setiap sisi itu memiliki struktur tulang yang disebut osteoderm yang ditutupi oleh keratin. Terus yang keenam yaitu ada kaki. Nah, komodo ini memiliki 4 kaki dengan 5 jari dengan kuku yang melengkung dan tajam. Kuku ini membantu untuk mencengkeram mangsa, menggali sarang, dan memanjat pohon saat masih remaja. Yang ketujuh ada ekor. Nah, saat remaja ekor komodo ini lebih panjang dari badannya. Tetapi seiring perkembangannya, ekor komodonya akan sama dengan panjang badannya. Ekornya komodo sangat kuat dan dapat menjaga keseimbangannya saat berlari. Dan ekor komodo ini juga berfungsi sebagai dayung saat berenang. Kemudian selanjutnya ada fun fact tentang komodo. Yang pertama, komodo merupakan satwa endemik yang menghuni pulau-pulau utama dalam gugus kepulauan Taman Nasional Komodo seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Gili-Motang. Kemudian yang selanjutnya ada komodo memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Yang ketiga, komodo mampu berenang antar pulau untuk mencari mangsa. Yang keempat, komodo menumbuhkan mangsanya dengan bisa dan bakteri yang ada di dalam air liurnya. Yang selanjutnya, komodo jantan dewasa dapat mencapai panjang tubuh maksimum 3,1 meter dan berat maksimalnya mencapai 100 kg. Sedangkan panjang betina mencapai 2,4 meter dan berat 40 kg. Dan yang terakhir adanya perbedaan antara komodo jantan dan betina. Selanjutnya adalah piramida jumlah. Piramida jumlah atau piramida ekologi ini menggambarkan jumlah spesies dalam tingkatan profil rantai makanan. Yang artinya piramida jumlah ini nanti menunjukkan jumlah produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier dalam rantai makanan. Yang pertama di salah satu hari itu produsennya itu yaitu daging kambing. Daging kambing cuma 1 kilo daging per ekor. Dan yang kedua konsumen tersiernya itu komodo. 2 ekor komodo. Terus di habitat asalnya itu produsennya adalah rumput-rumputan. Untuk konsumen primernya yaitu serangga, dan konsumen sekundernya yaitu ada rusa, burung, dan kambing, serta konsumen tersiernya adalah burung. Next. Kemudian itu ada piramida biomasa komodo. Nah, ini tuh menggambarkan hubungan antar profil berdasarkan massa atau bakteri. Kalau di Solo Safari itu makanya
daging kambing. Terus masanya 100 kg per kilometer kubik. Dan kemudian di tingkatan trofik kedua itu ada komodo dengan berat biomasanya 10 kg per kilometer kubik. Kemudian pada habitat asalnya piramida biomasa ini bisa diibaratkan rumput itu memiliki 10.000 kg per kilometer kubik. Untuk tiap tingkatannya akan diserap energi sebanyak 10%. Jadi setiap tingkatannya itu berkurang 10%, sehingga sampai pada komodo itu hanya 10 kg per kilometer kubik. Dan selanjutnya adalah piramida energi dari komodo. Jadi pada saat itu ibaratnya untuk produksi sendiri energinya dari daging yang dikelola oleh pengelola kebun binatang dan itu sebesar 100.000 joule. Dan kemudian pada tingkatan ke dalam konsumennya yaitu komodo sendiri itu berkurang 10%. Nah, untuk habitat aslinya itu yang pertama adalah ini rumput menyesuaikan dengan bagaimana habitat aslinya dengan jumlah dan luas cakupan rumput tersebut. Jadi ibaratnya aja 1 juta joule dan itu naik dikonsumsi oleh konsumen berikutnya yaitu serangga dan selanjutnya ke konsumen berikutnya yaitu berkurang 10% dan menuju konsumen berikutnya tersisa 10.000 joule. Next. Kemudian yang selanjutnya ada data pengamatan. Pada data pengamatan ini kami mengamati dari sekitar jam 10:30 sampai jam 4 sore, yaitu apa saja yang dilakukan oleh komodo. Kegiatan itu seperti bergerak, menoleh, berjalan, minum, menggali lubang serta buang air. Di dalam kandang komodo itu terdapat komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik sendiri adalah komunitas yang terbentuk dari keanekaragaman biota. Menurut Syamsuddin 2019, yaitu yang terdapat dalam kandang komodo sendiri itu ada manusia, yaitu sebagai pengunjung, dan yang kedua itu ada kupu-kupu, yang ketiga ada burung, lebah, tanaman liar atau semak serta rumput. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik itu sendiri adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda hidup. Nah, yang ditemukan dalam kandang komodo ini ada air, tanah, batuan, sumur, serta segala macam. Yang selanjutnya ada environmental stress. Nah, environmental stress yang pertama itu ada yang di kandang habitat komodo di zona safari, yaitu stress biotiknya. Habitat komodo di zona safari ini cukup tinggi. Hal tersebut itu disebabkan oleh faktor ramainya pengunjung yang berada di sekitar kandang komodo. Komodo itu memiliki indera penciuman yang sangat tajam, jadi dia mudah terganggu saat banyak pengunjung, dan disebabkan juga oleh faktor kandang komodo ini yang jarak antara pengunjung dan kandangnya itu tidak terlalu jauh. Jadi misal kayak ada perempuan yang haid itu, komodo itu masih bisa mencium karena radius penciumannya itu bisa mencapai 3 km. Selain stres biotik, komodo itu bisa juga mengalami stres abiotik. Namun pada komodo yang kami amati di zona safari, stres abiotik dari komodo itu relatif rendah. Karena apa? Karena kandang di zona safari itu sudah mirip dengan habitat aslinya komodo di savana. Sebab pada zona safari itu lingkungannya panas dan kering, dan saat kami melakukan pengamatan suhunya rata-rata 22 derajat Celcius, di mana itu adalah suhu ideal untuk komodo bisa tinggal. Kemudian di kandangnya komodo itu juga ada kolam kecil yang digunakan oleh komodo untuk minum. Kemudian ada juga rumput, lalu batu, tanah, kemudian ada juga kayu, yang itu semua menunjukkan kemiripan dari habitat aslinya, yaitu sabana pada rumput, lalu hutan tropis yang dari di mana. Selanjutnya ada environmental stress di habitat asli komodo, yaitu di Taman Nasional Komodo. Nah, untuk stres biotik di habitat asli komodo ini terbilang cukup tinggi dan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu persaingan antar spesies, gangguan manusia, dan penurunan ketersediaan massa. Dan persaingan antar spesies ini disebabkan karena komodo itu kan termasuk satwa endemik ya. Ya, satwa endemik itu adalah satwa yang meninggali satu wilayah atau satu daerah. Jadi hal tersebut dapat memicu persaingan antar spesies komodo baik dalam mencari makan atau bersarang. Terus untuk yang gangguan manusia kan TNK itu atau Taman Nasional Komodo itu kan juga sebagai tempat wisata, jadi tidak menutup kemungkinan untuk manusia itu bisa keluar masuk. Terus untuk yang penurunan ketersediaan massa itu bisa disebabkan oleh perburuan liar atau melonjaknya spesies komodo pada waktu sebelumnya.
komodo habitat asli. Jadi habitat aslinya komodo itu bentuknya padang rumput kering, sabana, semak belukar, dan hutan tropis di dataran rendah suhunya itu antara 23 derajat sampai 40 derajat. Dimana kalau yang di Solo Safari tadi disebut berarti termasuk ruangan. Kemudian kondisi lingkungan di sana itu panas dan kering, dan itu adalah lingkungan yang disukai oleh komodo karena komodo itu harus selalu punya tubuh yang panas, karena kalau sampai tubuhnya komodo itu dingin, cadangan makanan yang ada di perutnya komodo itu bisa membusuk. Kemudian kalau lingkungannya sudah mulai dingin, komodo itu akan cari tempat, contohnya gua. Kalau di Solo Safari tadi juga ada bentuknya gua. Komodo itu akan cakar-cakar tanah itu 1 sampai 3 meter, kemudian komodonya tidur di situ untuk menjaga tubuhnya tetap panas. Dan itu juga kami temui perilaku komodo itu saat kami melakukan pengamatan. Kemudian itu ada makhluk of fluctuation. Yang pertama itu yang kami amati itu lingkungan habitat komodo tidak mengalami perubahan yang signifikan seperti yang sudah dijelaskan Mbak Nusa tadi, bahwa komodo adalah salah satu hidup di daerah kering di Indonesia. Nah itu sedikit sumber mata air. Begitu juga kami temuin di kemarin waktu di Solo Safari. Nah perbedaan ini antara suhu dan kelembapan pada habitat aslinya itu kalau di Taman Nasional Komodo itu 43 derajat Celcius dan suhu paling itu 17 derajat Celcius. Nah sedangkan di Solo Safari kemarin itu 32 derajat Celcius. Jadi kami menyimpulkan bahwa lingkungan habitat komodo ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi komodo masih bisa hidup di daerah Solo Safari. Nah kemudian ada kebutuhan makanan yang terpenuhi. Kenapa kami bisa menyimpulkan kebutuhan makanan terpenuhi? Karena di sini tuh komodo diberi makan seminggu sekali sehingga tidak perlu kebutuhan makanan seperti di habitat aslinya. Nah dari penjelasan duitnya bahwa komodo itu mampu menampung makanan, atau misalkan ini diberi makan seminggu sekali, nah dia itu bisa bertahan selama 1 bulan makanannya itu. Jenis makanan yang dikonsumsi komodo berbeda sesuai dengan tingkatan umurnya. Nah ada yang komodo muda dan juga ada yang komodo sudah dewasa. Kalau komodo muda itu bisa makan seperti tikus ataupun yang masih ringan-ringan. Kalau komodo dewasa itu udah makan yang daging-daging atau perburuan liar seperti itu. Jenis makanan yang ini anakan serangga atau kadal kecil yang udah terbiasa tadi. Komodo berukuran kecil sampai sedang memakan tikus dan burung yang ditangkap ketika berada di daerah tanah ini ketika komodo ini berada di daerah aslinya. Next. Selanjutnya di Solo Safari ini tidak dapat sepenuhnya meniru kompleksitas dan keanekaragaman habitat aslinya. Jadi menurut Oli 2019, meskipun kebun binatang dapat menyediakan lingkungan yang terkendali bagi hewan dan tumbuhan, mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya meniru kompleksitas dan keanekaragaman habitat aslinya. Next. Kemudian yang selanjutnya ada ketersediaan sumber daya yang ada pada kandang komodo di Solo Safari. Ketersediaan sumber daya di Solo Safari ini sudah cukup baik untuk hewan komodo karena sumber makanan yang sudah terpenuhi seperti yang dijelaskan Mbak Isrina tadi, bahwa komodo ini akan diberi makan oleh penjaga berupa daging kambing yang diberikan seminggu sekali karena komodo ini metabolisme mencerna makanannya itu tuh sangat lambat. Jadi hanya diberikan seminggu sekali. Untuk kebutuhan minumnya, komodo ini juga sudah terpenuhi karena komodo ini tidak membutuhkan banyak air. Jadi di kandang itu di tengah-tengah disediakan kolam yang kecil yang tidak menampung banyak air karena komodo sendiri memang tidak membutuhkan banyak air. Selain dari sumber air yang diminum dari kolam ini, komodo juga dapat menjilat rerumputan yang di sekitarnya untuk sumber air minumnya. Kemudian untuk sumber daya yang lain itu sumber daya cahaya. Jadi di kandang itu sudah disesuaikan seperti habitat aslinya, yaitu di mana habitat asli komodo adalah sabana yang memiliki pohon yang sedikit. Di kandang ini, di kandang komodo tidak ada pohon di sekitarnya dan hanya ada rumputan yang memenuhi daerahnya. Jadi habitatnya ini sudah seperti habitat aslinya, sehingga intensitas cahaya yang didapatkan oleh komodo itu tinggi, serta tempat kandangnya itu di temboknya dibentuk seperti tebing yang memiliki sarang untuk tempat tinggal serta mengeram telurnya. Nah, berikutnya di different functional level pada avoidance pengeluaran dari masalah lingkungan. Pada lingkungan kandang kan sangat luas dan itu hanya diisi oleh 2 ekor
Nah, karena hanya dua ekor itu tersebut membuat interaksi antar spesies tidak terlalu banyak terjadi. Kemudian karena kondisi penjualan ramai, komodo itu biasanya bersembunyi beristirahat. Nah, kemudian untuk konformitinya sendiri, komodo ditempatkan dalam lingkungan yang kuatan yang menyerupai habitat. Dan untuk regulasinya sendiri, ketika di dalam kandang, komodo menggunakan serangan respons dengan sering sekali mengangkat kepala mereka dan menghirup bau di udara untuk mendeteksi mangsa atau pasang. Adapun hal yang perlu ditingkatkan, yang pertama itu keamanan kandang. Kurangnya keamanan bagi pengunjung karena kandang dibentuk terlalu terbuka. Yang kedua adalah kondisi kolam. Ketika di alam, komodo juga merupakan spesies yang padat berenang. Ada kolam di kandang juga tidak terisi air yang banyak. Mungkin saja komodo ini berenang. Yang ketiga adalah jumlah spesies. Karena kandang yang sangat besar, alangkah baiknya ketika jumlah spesies komodo itu ditambah. Apabila kami menyarankan apabila ada 4 seperti ini akan sangat pas dengan ukuran komodo yang masih belum terlalu besar. Ini dokumentasi. Next. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.